Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Tubuh Ella masih begitu lemah, bahkan untuk membuka matanya saja, kini dirinya sangat enggan. Ia benar-benar kehabisan tenaga. Tenaganya habis terkuras karena pertarungannya dengan Steve, dan tadi ia harus berjuang lagi antara hidup dan mati untuk mengeluarkan buah hatinya. Dan kini ia benar-benar kehabisan tenaga. Setelah melihat bahwa anaknya lahir dengan sehat, selamat, dan baik-baik saja, ia memutuskan untuk memejamkan matanya. Ia begitu mengantuk dan ingin tidur. "Sayang, bangun, ini aku," bisik Steve begitu lembut di telinga Ella. Namun Ella tidak merespon. Ia begitu enggan membuka matanya. "Sayang," bisiknya lagi karena tidak mendapatkan respon dari Ella. Seketika itu juga Steve langsung berteriak memanggil dokter. "Dokter, kau apakan istriku? Kenapa dia tidak bangun? Bukankah anakku sudah keluar? Tapi kenapa dia tidak juga bangun? Kenapa dia begini? Istriku tidak kenapa-napa kan? Dia tidak terluka kan? Kau berikan obat apa padanya, hah?" Seru Steve membabi buta menatap tajam pada beberapa dokter hingga Marcel akhirnya masuk dan menyeret Steve untuk keluar dari ruangan itu agar petugas bisa memindahkan Ella ke ruang perawatan. "Otakmu kenapa sih, Steve? Kau tidak berpikir bagaimana lelahnya dia? Sebelum dia kau bawa kemari, kau apakan dia? Jadi biarkan dia istirahat untuk memulihkan tenaganya," celetuk Marcel berdecak. Dan itu sukses membuat Steve langsung terdiam, mencerna ucapan Marcel dan menemukan jawaban bahwa sebelum melahirkan mereka memang sedang bercinta. Dan kini ia merutuki kebodohannya. Rasa bersalahnya semakin memuncak pada istrinya. Tentu saja ia pasti sangat kelelahan karenanya dan anaknya, batin Steve. Akhirnya ia diam dan memilih duduk di kursi. Pagi harinya Ella sudah membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah Steve yang saat ini tengah tertidur di sampingnya dengan terus menggenggam tangannya. Ella tersenyum tipis. Perlahan ia mengusap rambut Steve hingga membuat laki-laki itu merasa terusik dan terpaksa membuka matanya. "Kamu sudah sadar?" Steve langsung menerbitkan senyumnya saat melihat istrinya sudah bangun dan baik-baik saja. Semalaman ia tidak bisa tidur karena memikirkan Ella. Ia begitu panik dan khawatir. Ia takut bila Ella tidak akan bangun lagi. Bahkan ia belum sempat melihat anak pertamanya. "Di mana baby?" tanya Ella pelan. "Dia masih di ruang bayi. Kamu tenang dulu, istirahat dulu. Nanti suster akan membawa baby ke sini," ujar Steve lembut. "Aku ke kamar mandi dulu," imbuhnya setelah mencium kening Ella. Setelah beberapa saat ia keluar dengan sudah berganti pakaian, namun bukan pakaian kerja. Dan saat ia keluar dari kamar mandi, ternyata kamar itu sudah ramai dengan kedatangan tamu yang tak diundang. "Kapan kau datang?" tanya Steve menatap heran pada adik dan asistennya yang sudah duduk di sisi tempat tidur Ella. "Kami langsung pulang saat tahu dari Marcel kalau Ella mau melahirkan," jawab gadis itu yang tak lain adalah Jasmine. "Kakak, coba kau lihat, sangat mengemaskan dan lucu," imbuh Jasmine dengan menggendong seorang bayi. "Dia siapa? Kau sudah punya anak?" seru Steve langsung menatap Jasmine dengan begitu tajam. Seketika itu juga Ella yang sedang meminum susunya langsung tersedak saat mendengar pertanyaan bodoh suaminya. "El, apakah kakak belum melihat anaknya?" tanya Jasmine sedikit berbisik pada Ella. "Mana aku tahu," jawab Ella seraya mengangkat kedua bahunya. "Apa hubungannya dengan anakku? Apakah kau ingin menjodohkan mereka karena dia laki-laki?" saut Steve mendengus kesal. Ia pun segera menghampiri Ella dan duduk di sampingnya. "Jodohin siapa sih? Anak siapa sama siapa yang kakak maksud?" tanya Jasmine tak mengerti. "Sudahlah, kau kesini untuk menengok keponakanmu atau ingin pamer anak laki-laki padaku?"
cetus Steve sedikit kesal dengan Jasmine, terlebih saat ia melihat Jasmine menggendong seorang bayi laki-laki. Ya, ia tahu bahwa bayi yang digendong Jasmine laki-laki karena bayi itu mengenakan pakaian laki-laki, bukan lagi dibedong. Ia sangat mendambakan anak laki-laki dan kini ia harus mengurungkan keinginannya itu. Ia tidak mau lagi membuat Ella merasakan sakit saat hamil dan melahirkan. "Marcel, kau bawa anakku kemari," perintah Steve saat melihat Marcel tengah diam menyimak obrolan para senior. Senior gila maksudnya. Terlebih Steve yang sudah sangat senior. Ia masih kesal lantaran semalam Steve tidak fokus pada anaknya. Bahkan hingga pagi harinya, Steve belum juga mencari atau menemui bayinya. Dan kini ia semakin terkejut dan jengkel saat melihat bahwa Steve tidak mengenali anaknya sendiri. Bukankah itu gila? "Jasmine, berikan pada kakakmu," kata Marcel menggelengkan kepala. "Aku ingin anakku, bukan anak dia," sahut Steve menolak. "Kakak, aku masih kuliah dan John belum menyentuhku. Bagaimana bisa aku punya anak?" kata Jasmine begitu kesal hingga tanpa ia sadari mengatakan hal aneh yang membuat semua orang di sana langsung menatap horor padanya. Itu maksudku, aku belum menikah. Bagaimana bisa aku punya anak? Begitu maksudku. Dan baby boy anak kakak sama Ella, bukan anak Jasmine dan John," celetuknya lagi dan lagi membuat semua kembali menatap ke arahnya. Sementara John hanya mampu menghela nafasnya kasar. Lalu ia memilih pergi dari sana sebelum mendengar berbagai pertanyaan berendet dari bosnya. Steve masih diam mengamati bayi mungil yang berada di pangkuannya. Ya, ia hanya berani memangku. Ia belum berani untuk menggendongnya. Matanya berkaca-kaca. Ia masih tidak menyangka bahwa dirinya memiliki bayi laki-laki. Dan itu berarti ia tidak perlu lagi melihat Ella kesakitan. Sayang," gumam Steve sedikit terbata. Lalu ia menatap Ella dengan perasaan haru. Begitupun dengan Ella yang juga tersenyum kepada Steve. "Selamat bro, bayi impianmu," ucap Marcel tulus memberikan ucapan. "Tapi kenapa bisa berubah laki-laki? Bukankah waktu di USG bayiku perempuan? Apakah di dalam sana bisa ganti kelamin?" Lagi-lagi pertanyaan konyol kembali Steve lontarkan, membuat Marcel langsung menghela nafasnya berat karena bingung bagaimana ia menjelaskannya. "Untuk itu kau bisa tanyakan lagi pada dokter kandungan, jangan padaku karena aku tidak tahu detailnya. Intinya anak kamu memang dari awal laki-laki, bukannya di dalam rahim bisa ganti sesuai keinginan orang tuanya. Begitu. Mungkin saat itu dokter melakukan kesalahan, mereka kurang teliti, makanya bisa mengatakan bayimu perempuan," jelas Marcel. "Sumpah ya, seumur hidupku aku baru melihat seorang ayah yang tidak antusias melihat kelahiran bayinya," celetuk Marcel. "Bukan aku tidak antusias, tapi aku khawatir dengan Ella. Kau tahu aku sangat mencintainya. Aku takut terjadi apapun padanya." Steve menatap Ella dan kembali memberikannya kecupan indah di kening. "Tapi bukan begitu juga Steve, bisa-bisanya kau tidak mengenali anakmu sendiri." "Bukan tidak mengenali, tapi belum." Ya, next, jangan seperti itu lagi. Apapun jenis kelamin anakmu, mereka tetap darah dagingmu dan buah dari percintaanmu dan Ella, kata Marcel sok bijak. "Tidak akan ada next time, sudah cukup. Aku tidak mau melihat istriku kesakitan lagi," saut Steve dengan tegas. Ella memberikan isyarat pada Marcel agar tidak menjawab ucapan Steve kembali, dan akhirnya Marcel pamit undur diri. Ia memilih bergabung dengan Jasmine dan John yang saat ini tengah duduk di kursi ruang tunggu yang berada di depan ruang perawatan Ella. Astaga, di dalam orang lagi bucin, di sini pun juga sama. Marcel menggelengkan kepalanya, berdecak melihat tingkah kakak dan adik yang tengah dilanda asmara. "Kalian pacaran?"
Tidak, iya, jawab keduanya bersamaan. Tentu saja Jasmine menjawab iya dan John yang menjawab tidak. Dan itu membuat Jasmine langsung melotot dan menatap tajam pada laki-laki yang belum genap 24 jam mengatakan perasaan padanya itu. Beberapa saat yang lalu, sebelum mereka mendengar kabar Ella melahirkan, John dan Jasmine memang tengah jalan berdua. John mengungkapkan isi hatinya dan belum sempat Jasmine menjawab, suara dering telepon mengejutkan keduanya. Saat itu, Marcella yang menelpon John dan mengatakan bahwa Ella dibawa ke rumah sakit akan melahirkan. Dan saat itu juga John mengajak Jasmine untuk pulang ke Indonesia. Jadi mana yang benar? Tanya Marcel sekali lagi. Tidak, iya, jawab keduanya lagi bersamaan. Dan kini bagian Jasmine yang mengatakan tidak. Ia menatap John dengan perasaan sedih. Ia merasa bahwa John malu mengakui perasaannya di depan orang. Sakit, itulah yang ia rasakan saat ini. Sudahlah, aku masuk. Jasmine pun akhirnya memilih pergi dan masuk ke dalam ruang perawatan Ella kembali. Sementara Marcel langsung tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana raut wajah John yang merasa bersalah karena sudah membuat Jasmine bersedih. Siapa namanya? Apakah kalian sudah memberikannya nama? Tanya Marcel yang sedang menggendong anak Stephen dan Ella. Clayton, jawab Ella dan Steve bersamaan. Clayton Artajaya, imbuh Steve. Hello baby Clay, panggil Marcel dengan lembut. Kau sangat tampan dan lucu, semoga kelak kau tak seperti ayahmu, oke? Jadilah seperti mamamu yang selalu rendah hati dan selalu bisa membuat ketenangan buat pasanganmu kelak. Imbuhnya setengah berbisik, membuat bayi yang baru berumur 2 hari itu tersenyum seolah mengerti. Wah, kau benar-benar bayi ajaib. Marcel terkekeh karena baby Clay terus tertawa saat melihatnya berbicara. Aku juga ingin menggendongnya lagi, rengek Jasmine meminta baby Clay pada Marcel. Namun laki-laki itu tidak menghiraukan rengekan Jasmine. Ia terus menggendong dan mengajak baby Clay bermain. Sementara Jasmine yang selalu ditolak oleh Marcel langsung memberengut kesal. Lalu ia menatap pada seorang laki-laki yang sejak tadi masih sibuk dengan laptopnya di meja yang tak jauh dari ranjang Ella. Sore ini Ella baru akan diperbolehkan pulang dan Steve sengaja menyuruh John untuk membawa pekerjaannya ke rumah sakit agar dirinya bisa mengeceknya sambil menunggu waktu Ella diperbolehkan pulang. Jasmine seolah sengaja menghela nafasnya dengan kasar. Sesekali ia menghentakkan kakinya di lantai. John yang semakin lama semakin merasa risih pun akhirnya ikut menghela nafas kasar. Ia pun bangkit dari tempat duduknya, mengambil hand sanitizer dan mengusapkannya di tangan. Setelah itu ia mengambil baby Clay perlahan namun pasti dari tangan Marcel tanpa mengucap satu kata pun. Astaga, decak Marcel saat baby Clay tiba-tiba diambil dan diberikan pada Jasmine. Sementara Jasmine langsung tersenyum bahagia dan menyambut baby Clay dengan sangat senang. Steve dan Ella yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Steve tidak melarang mereka menggendong babynya karena yang ia prioritaskan tetap Ella, istrinya, bukan anaknya. Mungkin orang akan berpikir bahwa Steve egois. Memang Steve sangatlah egois. Bila tidak egois, maka itu akan menjadi pertanyaan Steve. Apakah itu Steve? Jasmine, kenapa kau tak membuatnya sendiri? Celetuk Steve yang melihat Jasmine begitu gemas pada anaknya. Kapan kakak mau memberi cuti buat asisten kakak? Jawab Jasmine tanpa menatap Steve. Fokusnya masih pada baby Clay. Kapanpun itu, asal tidak lebih 1 minggu. Kak, 1 minggu itu sangat singkat, keluh Jasmine menatap sebal pada kakaknya. Ya sudah, 3 hari. Astaga, ya sudah, gak usah sekalian.
cetus Jasmine semakin sebal. Ia pun bangkit dari duduknya dan memilih menghampiri John yang masih fokus dengan pekerjaannya. Marcel, Ella, dan Steve hanya terkekeh melihat sifat Jasmine yang sejak dulu tidak berubah. Jasmine adalah princess di keluarga Steve karena ia dan Marcel adalah laki-laki. Meskipun Jasmine tidak sedarah, namun keberadaan Jasmine sejak kecil sudah memberikan warna di hidup mereka, dan alasan mengapa Steve tidak menginginkan anak perempuan karena dirinya begitu takut. Ia takut tidak menjaga anak perempuannya. Ia takut anaknya akan mendapat perlakuan buruk seperti Ella dulu. Maka dari itu, ia tidak terlalu menginginkan anak perempuan. Ia merasa bahwa anak laki-laki itu lebih tepat. Selain karena bisa menjadi pewarisnya kelak, anak laki-laki juga pasti lebih bisa menjaga dirinya. Begitulah pikir Steve, tanpa ia tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun mendatang.